Bab 4398. Gejala keracunan. Erik melambaikan tangan dan mengeluarkan sebuah kotak giok. Kotak giok tersebut tidak besar, di dalam botol kristal kecil di dalamnya, terdapat setetes darah 7 warna seperti pelangi yang sedang mengalir. Kotak giok ini bisa dikatakan sebagai benda utama yang mencelakakannya. Yang terletak di dalamnya adalah darah aneh yang didapatkan dari penatua keempat organisasi rahasia siluman. Penatua keempat rela kembali agar tetesan darah ini tidak jatuh ke dalam tanganku dan meledakkan jiwa sendiri, bahkan menyebabkan puluhan ribu iblis monster untuk mati bersama denganku. Darah apakah itu? Sambil menggoyangkan botol kristal itu, Erik melihat darah di dalamnya dan mengerutkan kening. Saat masih memiliki kerohanian, dia tidak bisa menentukan asal-usul darah ini, dia semakin tidak mampu menentukannya sekarang. Namun, karena benda tersebut menyebabkan terjadinya bencana yang begitu besar, nilainya pasti tidak terhitung. Pada saat itu, dia hanya melihatnya melalui botol kristal. Jika kerohaniannya sudah pulih, dia harus mengeluarkannya dan menelitinya dengan cermat. Selain darah pelangi di dalam botol kristal itu, Erik mengeluarkan sebuah cermin bagua seukuran tapak besar lagi. Benda ini adalah sebuah penghasilan lain sebagai ganti menjadi buta. Bentuk cermin bagua ini sangat sederhana, yang berbentuk segi 8, diukir oleh garis dan pola istimewa dari bagua. Di pusat bagua tersebut terdapat sebuah lingkaran hitam putih yang terbagi dengan jelas, bagaikan ikan berenang yang menyatu. Benda ini adalah benda berharga yang bisa mendeteksi hal masa depan yang dikatakan kredenstian. Selain itu, kredenstian juga membuktikan kebenaran dari benda ini melalui tindakan praktis. Karena Erik telah mengontrol kredenstian, dia tentu tidak akan menyerahkan benda ini kepadanya. Pada saat dia mengeluarkan cermin bagua itu, seberkas cahaya bintang putih berkedip terus-menerus di atas bagua tersebut. Itu adalah aura yang khusus dimiliki benda berharga Dewa Bintang, kredenstian tidak bisa memalsukannya. Adapun tentang kedipan cahaya tersebut, melalui penjelasan kredenstian, hal itu berkaitan dengan induksi baru yang dimiliki cermin bagua. Sudah saatnya menjumpai Credence. Erik berpikir diam-diam. Cahaya ini sudah bersinar lebih dari sehari. Namun pada saat itu, dia sedang sibuk dengan masalah kerohanian dan hanya bisa mengabaikan hal itu. Pada pagi hari, Erik keluar dari istana sejak awal dan berada di luar untuk menyambut kembalinya Finola Su. Finola, temani aku untuk menemui seseorang. Baik. Tanpa bertanya kepada Erik kemana dia akan pergi dan siapa yang ingin dia temui, Finola langsung menyetujuinya tanpa ragu-ragu begitu Erik mengatakan hal tersebut. Setelah itu, kedua orang tersebut terbang meninggalkan Pulau Emas. Kemudian, Erik membawa Finola masuk ke dalam laut dan menyebarkan kabut tebal berwarna hitam. Di dalam air hitam, Erik dan Finola masuk ke dalam ruang pemurnian obat, yang diselimuti oleh air Reiki Sky Eater dan jejak mereka tersembunyikan. Setelah melanjutkan perjalanan di dalam air untuk waktu yang lama, mereka kemudian terbang keluar. Erik begitu waspada juga karena hubungan dia dengan Sekte Sage merupakan sebuah rahasia. Suatu saat nanti, Sekte Sage mungkin akan menjadi pembunuh besar yang ia miliki. Sebelum itu, alangkah baiknya hanya sedikit orang yang mengetahui hal tersebut. Setelah sebatang dupa terbakar, di depan Erik muncul sebuah kapal spiritual yang sangat besar. Wakil pemimpin Qin. Saat memasuki kapal spiritual, Tetua Gao, Andre Sohuo dan yang lainnya tersenyum dan inisiatif menyapa Erik karena perubahan besar pada identitasnya. Di manakah pemimpin? Dia sudah menunggumu di dalam ruangan rahasia. Tetua Gao membawa Erik memasuki kedalaman kapal spiritual. Tapi, wakil pemimpin, meskipun wanita ini adalah pasangan seimanmu, dia bukan anggota Sekte Sage,
dia seharusnya tidak boleh masuk, ujar tetua Gao sambil mengerutkan kening saat tiba di depan pintu ruangan rahasia. Erik, aku akan menunggumu di sini. Jika mereka berani melakukan sesuatu padamu, aku akan membunuh semua orang di kapal spiritual ini, ujar Vinola dengan tenang. Saat merasakan niat membunuh yang dingin dari Vinola, tetua Gao seketika merinding. Mengapa wanita cantik seperti gunung es ini begitu mengerikan, yang selalu ingin bertindak kejam? Selain itu, dia merasakan bahwa jika Vinola bertindak, mungkin hanya sedikit orang di atas kapal spiritual ini yang bisa bertahan hidup. Namun, itu tidak diperlukan. Erik telah kembali ke Sekte Sage, bagaimana mungkin pemimpin bertindak terhadap Erik? Erik membuka pintu, setelah seberkas tirai cahaya menyinari tubuhnya, dia memasuki ruangan rahasia itu. Teman seiman Qin, aku sudah lama menunggumu. Di dalam ruangan itu, Credence Tian menyambutnya dengan senyuman. Ini adalah tes spiritual langka yang aku kumpulkan, yang sangat bernutrisi bagi tubuh Taois, ciciplah. Rasanya bagus. Erik menyesap sedikit dan langsung menuju ke inti. Cermin Bagua berkedip, seperti yang kamu katakan sebelumnya, itu karena munculnya gambaran baru, bukan? Gunakan teknik ramalan rahasia langit untuk mengoperasikannya, aku ingin melihat kondisi selanjutnya. Itu benar-benar sudah berkedip. Hati Credence Tian berkedut sedikit, kemudian matanya berputar dan ia tersenyum. Teman seiman Qin, aku sangat paham dengan teknik ramalan, hal ini tentu tidak masalah bagiku. Tapi, aku merasa tidak enak badan pada beberapa hari ini, sepertinya karena rasa sakit pada meridian. Tidak enak badan, Erik mengerutkan kening. Benar, aku khawatir jika menggunakan teknik tersebut, akan terjadi masalah di pertengahan dan itu akan sangat merepotkan. Gejala ini belum pernah terjadi, apakah itu ada hubungannya dengan pil racun yang kamu berikan kepadaku? Credence Tian mencobanya, kemudian mengulurkan tangannya. Bagaimana jika teman seiman Qin periksa kondisiku? Credence Tian sudah berpikir dengan jelas, jika Erik benar-benar mengulurkan tangan dan memasukkan Reiki ke dalam tubuhnya, dia bisa menentukan kemana racun itu tersebar berdasarkan aliran Reiki, kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut dan menemukan obat penawar racun. Jika Erik ragu-ragu dan tidak ingin memeriksanya, maka pil racun yang diberikan kepadanya sebelumnya kemungkinan besar adalah palsu. Namun, meskipun Credence Tian memiliki rencana yang sangat licik, dia hanya tersenyum. Meskipun pil racunku ini sangat beracun, itu tidak akan menyebabkan masalah pada tubuhmu sebelum bereaksi. Tidak akan. Kalau begitu, tubuhku ini. Credence Tian tercengang, kemudian dia ingin mengatakan sesuatu. Ulurkan tanganmu sekarang dan temukan posisi di mana berjarak 2 jari dari pusarmu. Credence Tian melakukan apa yang dikatakan Erik dengan kebingungan. Sepertinya tidak ada masalah di sini. Coba tekan dengan kuat. Begitu Credence menekannya dengan kuat, dia seketika merasa seolah-olah jarinya telah menembus titik itu dan rasa sakit menyelimuti seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya seketika sakit bagaikan dipotong pisau, bahkan langsung mengenai jiwa dewa, yang hampir membuatnya kehabisan napas. Ini. Credence Tian segera melepaskan tangannya, wajahnya memucat dan keringat muncul di dahinya, seolah-olah tersetrum listrik dan mengejang selama beberapa detik, kemudian sadar kembali. Benar, itu adalah gejala keracunan yang sebenarnya, ujar Erik. Kamu seharusnya sudah percaya, bukan? Aku percaya. Apa yang teman seiman Qin katakan, aku tentu saja selalu percaya. Tampaknya, masalah pada meridian sebelumnya hanyalah ilusiku. Credence Tian menyeka dahinya, tatapan Erik yang seolah-olah telah mengetahui isi hatinya itu membuat tubuhnya menjadi kaku. Tampaknya,
Dia berpikir terlalu banyak, dia benar-benar keracunan. Selain itu, tingkat pil racun Erik itu sangat tinggi, dia akan memiliki gejala keracunan tanpa disadari. Karena pil racun ini, kamu perlu mengonsumsi pil penangkal racun secara teratur. Jika tidak, meskipun sekarang kamu hanya akan terasa sakit jika ditekan, jika nantinya pil racun itu bereaksi, seluruh tubuhmu akan busuk, tulangmu seperti dipotong dengan pisau, begitu juga dengan jiwa dewa. Bersambung.